seperti Pak Pendeta Mengapul Sagala, Pak Pendeta MYM. Kalian hanya menang kritik saja pendeta-pendeta ini. Kalian harus jadi dong seperti Tony Daud atau Andy Simon. Ya. Pertanyaan yang kedua, silakan. Ini berhubung dengan dewan gereja atau pendeta yang menyampaikan ajaran sesat. Karena dengan ajaran mereka yang tidak sesuai Alkitab sehingga dapat menyesatkan domba-domba Allah. Mohon penjelasan dari ini, pertanyaan yang kedua ini. Iya, buat pihak oknum gereja atau pendeta yang khotbah sesat, ya itu perlu saya kasih tahu bahwa kalau hal itu terjadi, yang pertama kita harus ingat, itu memang adalah bagian dari penggenapan nubuatan-nubuatan Alkitab ya. Bahwa di zaman akhir menuju akhir zaman itu paling tidak ada 3 fenomena besar yang pasti akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama akan ada yang namanya penganiayaan gereja. Gereja akan bisa dianiaya, ditekan dengan penderitaan, kesengsaraan yang luar biasa. Tapi kemudian juga ada yang namanya kebejatan moral. Moral orang semakin bejat, itu Anda bisa temukan referensinya dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Lalu ada yang namanya penyesat. Yesus berkata bahwa akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Ya. Bahkan nabi-nabi palsu itu sangat banyak dan sudah pergi ke seluruh dunia. Itu jelas ya dalam 1 Yohanes misalnya. Nubuatan Paulus juga banyak. 1 Yohanes 4 mulai ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat, ini nubuatan. Dan nabi palsu dalam nubuatan ini bukan 1-2, banyak. Dan mereka sudah pergi ke seluruh dunia. Maka saya percaya di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh NTT, Kota Kupang, penyesat sudah ada. Ini adalah penggenapan dari nubuat. Justru kalau semakin banyak penyesat seperti ini, kita harus mulai mempersiapkan diri secara serius. Karena satu-satu nubuatan-nubuatan Allah itu sudah nyata sekarang. Ya, jadi ini satu data yang jelas ya. Bahkan nabi-nabi palsu itu bisa ada di antara kita. Bisa berasal dari orang Kristen sendiri yang beragama Kristen atau dari dalam gereja. Nabi palsu ini kan sama. Mereka satu kelompok dengan nabi palsu, antikris, Mesias palsu. Ya, big bossnya setan. Ya. Lalu setan punya anak kepercayaan itu yang bernama antikris. Antikris itu yang memunculkan nabi-nabi palsu. Mereka semua. Dan perlu Anda sadari bahwa informasi kitab suci begitu jelas bahwa kelompok nabi-nabi palsu atau antikris itu bisa muncul dari antara kita. Jadi kalau ngomong nabi palsu atau antikris, jangan buru-buru lihat agama lain, orang lain. Tak usah, introspeksi diri. Buktinya, pertanyaan pagi ini jelas ya. Bilang apa? Dewan gereja. Coba baca lagi Kaningsi. Apakah tidak ada hukuman misalnya dari dewan gereja atau buat pendeta yang menyampaikan ajaran sesat? Iya. Karena dengan ajaran mereka yang tidak sesuai Alkitab sehingga bisa menyesatkan domba-domba Allah atau jemaat-jemaat Tuhan. Iya, ya. Jadi saudara lihat di sini bahwa pendeta-pendeta yang mengajar sesat ini banyak. Sudah ada. Saya sendiri sedang menanggapi banyak. Ya. Dan setelah saya tanggapi, ternyata pembela-pembela dari penyesat itu karena sudah disesatkan, tambah lagi pengajaran firman juga tidak kuat, akhirnya mereka menganggap kamilah yang jahat. Seperti itulah yang saya bilang, di kalangan orang gila, orang waraslah yang dianggap gila. Saya pernah ke rumah sakit jiwa, jadi saya tahu. Saya diundang khotbah di sana, ya.
Jadi saya tahu, saya ulang-ulang kalau khotbah ada saja orang gila yang ada. Saya pikir baik, setelah saya bicara baru ada yang dari jauh baru bikin strap di kepala begini, bilang miring, miring. Oh, saya sangka lurus, tahu-tahu miring. Ya, jadi di kalangan orang gila tuh orang waras dianggap gila. Di kalangan orang sesat, orang yang menyatakan atau menegur kesesatanlah yang dianggap tersesat. Kemarin saya tanggapi videonya Pak Pariaji yang mengatakan minyak urapan ada pengampunan. Ini kan jelas sesat. Minyak urapan harus sebagai tanda kalau orang ke sorga harus ada minyak. Ini kan jelas kacau. Ini memberitakan Injil yang lain. Ya. Dan mereka yang sesat-sesat ini pengikutnya banyak loh. Makanya saya tidak kaget. Karena dikatakan bahwa nabi palsu itu banyak pergi ke seluruh dunia. Ditambah lagi Yesus bilang ada dua jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang lebar itu pengikutnya banyak. Jadi saudara jangan lihat. Hanya dengan orang banyak-banyak Anda pastikan, wah ini pasti benar. Kata siapa? Haleluya. Kata siapa? Makanya lihat fenomena. Dia ajar tentang apa tuh? Tentang Kristus atau tentang apa? Makanya saya sendiri punya kekhawatiran dengan pelayanan Pastor Andi Simon misalnya. Makanya saya pernah buat tanggapan. Saya punya kekhawatiran. Karena saya lihat, wah ini kurang pengajaran nih. Hanya dorong-dorong orang, jama-jama orang. Maksud saya bahaya kalau pengajarannya kurang. Karena kalau hanya bikin mujizat, setan juga bisa bikin. Makanya saya sempat kasih masukan. Saya takut karena kasus seperti dulu Benny Hinn saja. Ujung-ujung kan mengaku banyak kebohongannya. Ya, banyak sekali kebohongannya. Dan memang manusia ini kecenderungannya begitu. Kalau pengajaran tidak kuat, lihat fenomena yang heboh. Ya, orang reba-reba, jatuh-jatuh, guling-guling, gemetar-gemetar. Itu mereka paling suka. Padahal kalau yang gemetar-gemetar begitu kita belajar Alkitab, justru paling banyak itu pekerjaan setan. Kalau pekerjaan Roh Kudus, orang mengalami perubahan. Oke lah kalau dia gemetar gara-gara ada setan dalam dia, lalu Roh Kudus mau bekerja tapi tidak bisa, lalu dia manifestasi gemetar-gemetar. Saya tetap bilang itu setan. Kalau Roh Kudus masuk, dianya jadi tenang. Karena Roh Kudus itu mengendalikan orang, menjadikan orang terkendali. Bukan menjadikan orang kayak gila begitu, tidak. Ya saya contohkan saja ya. Di dalam Markus ya. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 misalnya. Dikatakan roh jahat itu, ini roh jahat. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi yang membuat orang tergoncang-goncang sambil menjerit berteriak apa? Roh jahat. Bukan roh Tuhan. Ya. Markus 9 ayat 20. Contoh lain. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus. Anda dengar. Anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah. Dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Anda lihat ini. Markus 9 ayat 20, pekerjaan siapa? Setan. Orangnya digoncang-goncang, terpelanting atau orang Kuba tabanting, lalu terguling-guling. Makanya saya kalau pergi ke persekutuan doa atau KKR, lihat orang begini, saya langsung bilang ini bukan Roh Kudus. Saya pergi khotbah di kampung satu, di Kuan Fatu. Ada yang gemetar-gemetar di situ. Saya cek and recheck pendeta. Lalu saya ketemu pendeta ini, saya nasihat dia. Kamu salah tuh. Saya tanya dia, apa dasar kamu? Dia bingung. Ya iya, kau salah tuh, tidak boleh begitu. Masa pendeta yang model begitu? Tidak boleh.
Kau goncang-goncang, kau mau pakai alasan apa? Saya pakai data firman Allah. Yang goncang-goncang kayak begitu tuh setan. Roh Kudus kerja tuh orang rajin gereja, baca Alkitab, tahu ampuni orang, menginjil dengan semangat, mendoakan musuh, ya, menjauhi dosa-dosa. Itu Roh Kudus kerja. Kalaupun ada karunia-karunia, tapi sesuai Alkitab. Makanya waktu lihat pelayanan Pak Andi Simon, saya memberi masukan saja. Ya, apalagi saya sudah, ini bukan barang baru, hanya orang yang kurang belajar saja yang heboh. Kalau kita yang sungguh-sungguh mau belajar dan ikuti perkembangan, pendeta-pendeta palsu yang penipu-penipu itu, yang selalu firman kurang, tapi hanya praktek yang bikin heboh, bikin, aduh, nanti ujung-ujung Anda menyesal. Kami sudah ngomong dari dulu. Makanya saya bukan iri hati apa? Kalau hanya omong pelayanan mujizat, saya pernah alami dengan tim doakan orang mati bangkit. Saudara dengar ini. Orang mati bangkit, hanya itu. Waktu itu kami belum main YouTube saja. Jadi tidak ada videonya. Mati bangkit, sudah mati, napas putus, kami pegang tidak ada napas. Saya mau khotbah. Saya dengan teman-teman dari PD Haleluya Kupang, kami di Alor. Itu orangnya tuh tidak ada napas, kami sudah pegang nadi, hidung semua kaku. Diserang oleh penyihir. Tim berdoa, hidup, orangnya masih hidup, tinggal di Bakunase. Nama saudara Denny itu. Tim persekutuan doa tahu, itu saya anggap dia mati. Waktu itu kami sudah menangis semua tuh. Ini lagi mau KKR. Jadi kalau hanya mujizat, aduh kami percaya mujizat. Kami pelayanan orang tumor sembuh total. Orang buta 15 tahun dalam KKR saya sembuh total saat itu di Atambua. Jadi maksudnya kami tidak ada iri apa-apa. Tapi yang kami maksudkan, jangan sampai tonjolkan mujizat lebih daripada pemberitaan firman. Nah orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, hati-hati loh. Anda bisa jadi pengikut antikris. Ini kalau untuk Pak Andi Simon, ya kita hanya memberi masukan. Saya tidak menuduh bahwa beliau pasti sesat. Karena sejauh ini kan saya hanya masih punya kekhawatiran bertolak dari fenomena-fenomena yang lain. Kalau Pak Pariaji itu sudah jelas sesat itu. Ya sesat, kita harus bilang sesat. Masa sesat kita bilang tidak sesat? Ya, sebab, aduh, makanya saya bingung ya. Kadang-kadang orang-orang yang pemahaman firman pas-pasan, saya lihat komentar mereka di YouTube saya bilang, aduh ini kasihan betul-betul ini. Ini kasihan, ini harus buka tanya jawab. Kalau kalian mau, undang saya tanya jawab. Ayo kita pergi langsung tanya jawab di gereja kalian juga. Bolehlah, bukan kenapa-kenapa. Hanya untuk mengingatkan bahwa bahaya sekali kalau tidak belajar sungguh-sungguh. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itulah antikris, pengikut-pengikutnya. Hati-hati. Ya, makanya saya lihat banyak pendeta juga yang memberi masukan ya kepada Pak Andi Simon atau yang lainnya. Seperti Pak Pendeta Mengapul Sagala, Pak Pendeta MYM. Dan kadang-kadang kita ini dikritik. Lalu ada yang SMS saya bilang begini, Pak Mel, yang kita butuhkan itu ya seperti yang Pak Andi Simon begitu. Loh salah dong. Yang kita butuhkan itu ya pengajaran firman yang sejati. Kita hanya bikin-bikin mujizat, entah itu mujizat betul atau tidak, kan kita tidak tahu. Mujizat itu benar atau tidak. Kalau mau mujizat, sebuah KKR pelayanan bawa dokter, tim medis. Sebelum dia didoakan, tanya dia punya sakit apa, hasil penyakitnya apa. Ya, sudah, lalu didoakan. Lalu cek kembali. Kalau memang hilang, itu baru namanya mujizat. Kalau doa baru orangnya 5 tahun baru sembuh, itu bukan mujizat. Mujizat itu tidak alamiah. Dia terjadi seketika itu, kesembuhan ilahi itu terjadi seketika dan tidak kumat-kumat lagi. Kalau perut bengkaknya sampai 3 bulan, itu bukan mujizat.
Tapi yang namanya orang lagi sakit, lagi butuh kan, dengar yang begini-begini. Dulu saya bikin KKR Raja, orang datang dengan kursi roda, banyak orang berjilbab semua. Karena dengar kesembuhan. Saya sudah alami itu. Hanya kita belum bermain YouTube atau Facebook waktu itu. Saya pikir pendeta-pendeta yang lain juga tidak anti mujizat lah. Hanya kita nih belajar baik-baik. Jangan sampai kita justru tidak menonjolkan Injil yang sejati. Nah, kadang-kadang pendeta-pendeta yang memberi masukan ini yang dianggap aneh. Kalian hanya menang kritik saja pendeta-pendeta ini. Kalian harus jadi dong seperti Tony Daud atau Andy Simon. Kenapa harus jadi seperti mereka? Saya memilih jadi seperti Paulus yang mengajarkan firman. Mujizat bukan di atas segala-galanya. Mujizat kami akui, kami tidak tolak mujizat. Tapi saya pikir kalau mujizat terjadi setiap hari, setiap minggu, saya pikir omong kosong. Kenapa saya bilang omong kosong? Karena Yesus sendiri tidak selalu melakukan mujizat. Ada orang minta didoakan, Yesus tinggalin. Di kolam Bethesda semua orang sakit, Yesus hanya kasih sembuh satu orang. Artinya apa? Harus belajar baik-baik. Ya, saya hanya mau sampaikan itu supaya jangan sampai kita tertipu. Dan bagaimana sikap Dewan Gereja? Harusnya didisiplin pendeta-pendeta begitu. Seperti PGI misalnya. Harus punya otoritas atau sinode gerejanya. Pendeta yang ajar sesat yang tidak sesuai Alkitab harus didisiplin. Dibuat surat edaran, jangan terima dia kecuali dia bertobat. Paulus saja dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9 kepada orang-orang yang memberitakan Injil lain, Paulus bilang apa? Terkutuklah dia. Mau malaikat, mau manusia terkutuk. Kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 11 ayat 4, Paulus mengecam mereka karena melakukan pembiaran terhadap pemberita-pemberita Injil palsu. Paulus bilang, kalian ini sabar saja kalau ada orang memberitakan Injil yang lain atau Yesus yang lain. Maka saya pikir penyesat memang harus dikritisi. Ya. Kalau yang masih ada potensi ke sana, ya kita nasihat-nasihat dulu. Dengar syukur, tidak dengar habis. Ya, ini apa yang kita lakukan selama ini seperti itu. Ya. Kiranya bermanfaat bagi saudara sekalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin. Dan pertanyaan tadi